Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ya. Kita akan sajikan topik berkenaan dengan CP atau capaian pembelajaran khusus pada pengertian dan pembagian fase ya. Mudah-mudahan informasi terkait dengan capaian pembelajaran atau CP di implementasi kurikulum Merdeka ini bisa membantu bagi Bapak Ibu guru atau bagi siapapun yang membutuhkan informasi terkait dengan IKM atau implementasi kurikulum Merdeka. Oke. Capaian pembelajaran di sini kita akan sajikan ya sebuah paparan berkenaan dengan pembelajaran ya. Jadi pembelajaran itu kalau boleh diibaratkan itu sebuah perjalanan ya, bukan sebuah perlombaan balap. Jadi seringkali mungkin kita bisa refleksi Bapak Ibu terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan ya. Apakah kita termasuk yang aliran bahwa pembelajaran itu seperti perlombaan balap ya. Artinya bagaimana cepat-cepatan anak-anak untuk bisa mendapatkan pengalaman atau hasil di pembelajaran yang kita berikan ya. Tentu dari paparan ini maka perlu kita evaluasi ya, bahwa sesungguhnya pembelajaran itu sebuah perjalanan ya. Jadi kalau perjalanan berarti perlu dinikmati ya. Jadi bukan area race. Jadi anak-anak di kelas kita itu tidak sedang beradu balap ya. Oleh karena itu hal yang terpenting dalam sebuah perjalanan adalah tujuannya ya. Karena tanpa tujuan kita pastilah hanya buang-buang waktu dan biaya saja. Jika sebuah tujuan jelas dan penting bagi hidup kita, pastilah kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara untuk mencapainya. Seberapapun lamanya atau seberapapun menantangnya. Di sini ada kata kunci ya, Bapak Ibu, bahwa kalau tujuannya jelas, maka kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk mencapainya ya. Bisa waktunya lama ya, atau seberapapun menantangnya untuk bisa dicapai tujuan tersebut ya. CP atau capaian pembelajaran itu merupakan tujuan akhir ya di setiap fase pembelajaran siswa. Jadi sekali lagi, CP itu adalah tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Capaian pembelajaran atau CP adalah kompetensi minimum ya, yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Nah, nanti kompetensinya mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, CP dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi. Nah, sekali lagi di sini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya, refleksi pembelajaran yang selama ini kita lakukan ya. Jadi diharapkan pembelajaran itu ibarat perjalanan ya, bukan race, bukan adu balap, bukan cepet-cepetan anak-anak didik kita untuk segera mendapatkan hasil belajar. Yang terpenting dalam sebuah perjalanan atau dalam sebuah pembelajaran adalah tujuannya ya. Sekali lagi nanti tanpa tujuan yang jelas tentu kita akan buang-buang waktu. Tapi kalau tujuannya sudah jelas, maka kita bisa menggunakan berbagai macam strategi untuk bisa mencapai tujuan itu ya. Mungkin bisa jadi lama atau mungkin juga menantang ya. CP itu merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Sehingga CP itu nanti merupakan kompetensi minimum ya, meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dicapai oleh peserta didik di setiap mapel atau mata pelajaran, dirancang dengan mengacu pada SKL dan standar isi ya. CP itu sendiri merupakan kompetensi ya, tadi sudah kita sampaikan ya, merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dimulai dari fase pondasi pada PAUD ya, kemudian nanti di pendidikan dasar dan menengah ya. Jadi mulai dari PAUD, SD, SMP, dan di SMA yang disajikan atau disusun untuk setiap mata pelajaran.
Jadi sekali lagi CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik atau tujuan akhir dari suatu pembelajaran, dimulai dari fase pondasi PAUD sampai pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA ya. Dan disusun untuk setiap mata pelajaran. Tentu nanti bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus ya. Tapi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Oke, Bapak Ibu, jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, maka CP memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapainya dalam bentuk fase ya. Jadi kalau dianalogikan tadi, pembelajaran itu adalah sebuah perjalanan, CP itu tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapainya atau fase ya. Untuk mencapai tujuan, setiap pengemudi memiliki kebebasan ya. Nanti pengemudi ibaratnya satuan pendidikan, dalam hal ini guru ya, untuk memilih jalur, cara dan alat untuk menempuh perjalanan tersebut, yang disesuaikan dengan titik keberangkatan, kondisi, kemampuan dan kecepatan masing-masing. Jadi sekali lagi nanti setiap pengemudi, ini unsurnya satuan pendidikan dan guru, nanti memiliki kebebasan ya. Untuk apa? Memilih jalur, cara, alat untuk menempuh perjalanan. Tentu disesuaikan dengan titik keberangkatan, kondisi kemampuan dan kecepatan masing-masing. Ini ibaratnya adalah karakteristik di satuan pendidikan ya. Dalam mencapai CP perlu membangun kompetensi ya untuk melakukan perjalanan tersebut agar tiba di tujuan pada waktu yang ditentukan. Ya, setiap satuan pendidikan nanti dipersilahkan mengatur strategi efektif untuk mencapai CP sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Oke. Nah, garis finish CP pada akhir di kelas 12 ya. Jadi garis finish CP itu ada di akhir kelas 12. Untuk mencapai garis finish tersebut, pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape atau 6 fase ya. Yang mana setiap fasenya lamanya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi sekali lagi garis finish CP itu nanti di akhir kelas 12. Kemudian dibagi dalam 6 fase, yang setiap fasenya ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun ya. Penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakannya dengan kelas, karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Jadi misalkan peserta didik di fase B, mungkin ada nanti yang belajar di fase A, ada yang di fase C, misalkan seperti itu ya. Oke, fase juga memberikan keleluasaan dan keadilan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan, kemampuan, minat, konteks dan kecepatan belajar siswa. Sehingga di sini ada istilah teaching at the right level ya. Jadi sekali lagi fase itu memberi keleluasaan dan keadilan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan rancangan pembelajaran dengan tahapan perkembangan, kemampuan, minat, konteks, dan kecepatan belajar siswa. Dengan menggunakan fase diharapkan siswa akan dapat memiliki waktu lebih panjang untuk memahami dan mendalami konsep-konsep dan keterampilan untuk mencapai sebuah kompetensi yang dibangun CP ya. Nah, berikut adalah pembagian fasenya, karena nanti CP itu dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun ya. Jadi fase A, B, C, D, E, dan F ya. Kemudian CP berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Ini yang perlu dicatat Bapak Ibu ya, bahwa CP itu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Sehingga pembagian di CP itu nanti di jenjang PAUD namanya fase pondasi di TKB ya. Kemudian jenjang SD dibagi dalam 3 fase, fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C di kelas 5 dan 6. Di jenjang SMP nanti dibagi dalam 1 fase, jadi fase D, yaitu kelas 7 sampai kelas 9 itu dalam 1 fase. Dan jenjang SMA atau SMK dibagi dalam 2 fase, fase E kelas 10, fase F kelas 11 dan 12 ya. Mudah-mudahan informasi terkait dengan CP dan fase ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.